Anda mendengarkan podcast Ngopas, Ngobrol Pastor, di mana kita akan ngobrol topik-topik yang berhubungan dengan pelayanan dan kehidupan para pastor, para hamba Tuhan, maupun aktivis Kristiani, baik di gereja maupun di dalam organisasi Kristen. Nama saya Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia. Nah, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube, supaya apabila ada video-video baru yang kami upload, Anda bisa langsung dapat mengetahuinya. Saudara, seperti saudara pernah dengar bahwa kebakaran besar terjadi di Los Angeles baru-baru ini. Ini mungkin terbesar di sepanjang sejarah. Dan banyak yang bertanya-tanya, apakah ini, bagaimana orang Kristen menganalisa ini? Apakah ini adalah hukuman Tuhan atau kesalahan manusia? Saya pernah mendengarkan beberapa pembicaraan yang di sekitar topik ini, tetapi kita akan berbicara langsung dengan sahabat Ngopas, Pendeta Hengki Chok, yang langsung dari Los Angeles, yang menyaksikan, mendengar, melihat kebakaran ini, dan akan membantu kita menganalisa kira-kira apa saja yang bisa kita sikapi dari hal ini, karena terus terang, sebagai hamba-hamba Tuhan, kita perlu juga untuk berbicara mengenai hal ini dan bagaimana kita menyikapinya. Dan terutama bagaimana kita sensitif untuk melayani warga gereja tentunya, anggota gereja yang terimpact atau terdampak dengan kebakaran ini. Pak Hengki, selamat datang di Ngopas. Apa kabar Pak Hengki? Terima kasih Pak Kian untuk kesempatan bisa bersama-sama kembali. Saya dalam keadaan baik ya, dan Puji Tuhan. salam sejahtera untuk teman-teman yang Ya, mendengar dan mengikuti acara Ngopas ini. baik. Pak Hengki, boleh cerita Pak Hengki sendiri sudah berapa lama tinggal di LA sekarang? Saya tinggal di LA barangkali hampir 30 tahun ya. Saya Lama datang sekali ke ya. sini tahun Hmm, 98 ya, hmm, tahun hmm, 98. hmm. Jadi ya hampir 30 tahun, mungkin Ya, 20 berapa nih? 25 26 tahun ya, 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 lebih. ya. Dan selama itu tinggal di LA ya, tidak pindah kemana-mana ya? Tinggal di daerah yang mungkin kalau dibilang LA-nya itu nggak persis, karena LA Ya, itu kan satu kota. betul. Saya mungkin katakanlah kalau Jakarta, saya ini di Depoknya kira-kira. Jadi tempat tinggal saya yang dulu Ya, itu sangat ya. dekat dengan salah satu titik kebakaran namanya Eaton Fire. Oke, Ya, oke. Dan itu dekat sekali. Cuman sekarang betul. saya tinggalnya agak sudah lebih jauh dari sana. Tapi Oke. kota di mana saya tinggal kurang lebih 20 tahun, kota Ya, Arcadia, Hah, itu jaraknya dari kebakaran itu hanya beberapa menit. baik, baik. Terima kasih Pak Hengki. Pak Hengki, tolong ceritakan kepada kami apa yang terjadi dan kira-kira hal apa saja yang nantinya Pak Hengki akan analisa juga. Mungkin kasih kepada kami tahu dulu bahwa apa latar belakang sebetulnya dari kebakaran ini. Banyak para pendengar, para pemirsa, kita nggak tahu gitu loh keadaan di Los Angeles seperti apa. Kenapa bisa terjadi kebakaran besar seperti ini? Oke, terima kasih Pak Kian. Bagi kami penduduk California, khususnya California Selatan ini, Hmm, kebakaran hutan itu bukan sesuatu yang baru. Bisa hmm, dikatakan kami di sini hidup dalam situasi di mana kami tahu kebakaran hutan itu bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. hmm, Jadi sebagai bagian daripada pembangunan rumah, itu hmm, biasanya kami diajarkan untuk memastikan jangan sampai di sekitar rumah itu ada semak-semak yang kering misalnya, yang gampang hmm, terbakar. Ya. hmm, Nah, hmm, eh, California, khususnya daerah di mana saya ada, termasuk tempat tinggal saya sekarang hmm, ini adalah daerah yang rentan dengan namanya angin Santa Ana. Angin hmm, Santa Ana itu adalah angin yang munculnya jauh di luar California, hmm. di daerah yang bisa dikatakan daerah datar Ya, dan gurun. hmm, Nah, kemudian karena musim-musim tertentu tekanan udara di bagian California ini lebih rendah, hmm, tekanan udara di gurun itu lebih tinggi, hmm, angin itu kemudian datang dari hmm, utara menuju ke selatan. hmm, Nah, namanya Santa Ana karena angin itu berakhir biasanya di sebuah kota di sini dekat Disneyland, namanya Santa Ana. hmm, Makanya disebut dengan angin Santa Ana. Nah, hmm, permasalahannya angin itu waktu datang, dua hal terjadi. Nomor satu, anginnya panas. hmm, Jadi lagi hmm. musim dingin, temperatur yang biasanya katakanlah turun 40 derajat. Ya, Hari di mana angin Santa Ana, temperatur bisa naik sampai 70 derajat. Fahrenheit Anginnya itu ya. angin panas, Fahrenheit, ya. Ya, Jadi itu berarti kira-kira Celsius itu hitung sendiri nanti, ya. ya. Nah,
kemudian yang kedua, anginnya itu kencang karena anginnya itu melewati jurang-jurang, melewati Hmm. celah-celah gunung. Hmm. Sehingga seperti air kalau ditekan Ya, begitu, ya, ya. keluarnya itu kencang. Jadi anginnya Hmm. waktu dia melewati celah-celah gunung itu, canyon, jurang, apa semua, Hmm. anginnya itu keluarnya sampai ke sini jauh lebih kencang. Ya. Hmm. Nah, cukup sering kecepatan angin itu di sini misalnya itu rata-rata bisa sekitar katakanlah 35 km per jam. Hmm. Itu normal. Hmm. Nah, kadang-kadang dengan Santa Ana wind itu bisa terjadi dengan gusty wind, angin yang tiba-tiba mengencang dan itu bisa sampai ke 80 sampai 100 km per jam. Wow. Nah, Wow. pemerintah biasanya mengeluarkan peringatan, hati-hati Hmm. dan kendaraan yang tinggi. Jadi seperti truk, karena Hmm. anginnya datang dari samping, cukup sering terjadi. Truknya itu sampai terbalik. Hmm. Nah, kalau kita hubungkan dengan kebakaran ini, ditambah lagi dengan California ini terkenal dengan kelembaban yang rendah. Jadi kita di sini kepanasan, tapi nggak keringet. Ya, karena kelembaban rendah. Lalu angin tahun ini itu sangat kencang, sehingga anginnya bukan hanya melewati celah-celah gunung, tapi anginnya itu naik ke atas gunung dan kemudian turun. Jadi Wow. bayangkan angin yang turun dari gunung, Hmm. itu kecepatannya sudah jauh lebih tinggi daripada biasanya. Hmm. Dan dia lebih meluas, lebih lebar. Dan itu yang kemudian memicu terjadinya kebakaran, khususnya dua di Palisades dan di Eaton. Palisades itu yang di Pacific Palisades dekat Ya. Malibu, kemudian Eaton Fire itu di kota yang namanya Altadena. Sampai sekarang pemerintah masih belum mengumumkan secara resmi apa yang menjadi titik picu api itu. Apakah ini terjadi karena alam atau terjadi karena misalnya ada kabel listrik yang jatuh atau kabel listrik yang terkena, tergesek, percikan api. Belum diumumkan secara resmi. Itu Dan kira-kira gambaran secara luas mengenai apa yang terjadi bagi kami di sini. betul. Dan ini mencakup daerah kebakaran yang cukup luas. Ada perkiraan berapa meter atau kilometer persegi kurang Ya, lebih gitu? untuk Pacific Palisades itu Ya, daerah kebakarannya. Nah, karena saya dari Makassar, saya pakai gambaran Makassar. ya, ya. Pacific Palisades itu kebakaran yang lokasi kebakarannya itu mengena kurang lebih setengah dari kota Makassar. Wow. Ya, jadi setengah dari kota Makassar itu kalau ditaruh di situ itu habis terbakar. Hmm. Kemudian di Eaton itu kurang lebih sepertiga. Hmm. Jadi memang besar sekali karena anginnya itu bertiup dan kencang sekali dan di situ banyak rumah yang ke arah pantai. Jadi angin dari gunung turun dan mendorong api itu ke arah pantai. Itu sebabnya kalau teman-teman mengikuti berita, ada beberapa kabar mengatakan para pengungsi itu terjebak di pantai. Mereka nggak bisa lari lagi ke dalam, ke kota, karena angin itu datangnya dari atas. Dan anginnya itu kan seperti dipompa begitu ya. Ada angin Ya, kencang. Jadi ya. ini betul-betul merupakan badai angin. Ya, badai angin. Ceritakan Pak Hengki, ketika pada waktu itu Pak Hengki ada di mana dan hal-hal apa aja yang dirasakan dan tindakan apa yang dilakukan oleh Pak Hengki. Pasti juga Pak Hengki was-was ya kalau misalnya Ya. anginnya itu bisa nyamber ke rumah dan apa yang dipersiapkan begitu pada waktu itu. Terima kasih. Memang kami was-was dan betul-betul berdoa untuk itu. Tetapi kali ini dampak pribadi tidak. Karena angin kembali dari utara ke selatan dan saya berada lokasi rumah saya di sebelah timur. Jadi biasanya kalau seperti sekarang ini, seperti hari ini, angin itu datang dari arah barat ke arah timur. Nah, waktu kebakaran terjadi di sebelah barat kami itu kena dampak asapnya, kena dampak abunya. Palisades dengan Eaton kami tidak. Cuma pada waktu itu beberapa teman kami ya itu terdampak nomor satu dengan abu dan nomor dua banyak rumah itu tidak punya listrik ya baik karena mereka terkena secara langsung karena kebakaran itu atau juga karena pemerintah memadamkan kabel listrik. Jadi ada beberapa rumah, ada beberapa teman kami yang selama berhari-hari itu tidak punya listrik sama sekali. Kemudian juga yang kami lakukan pada waktu itu adalah memantau beberapa orang yang kami kenal secara pribadi yang harus mengungsi. Ya. Puji Tuhan rumah mereka semua selamat.
Hmm. Tetapi mereka itu berada di daerah yang wajib mengungsi. Jadi mereka Hmm. keluar dari rumah mereka, Hmm. kita membantu mereka. Apakah mereka membutuhkan hotel untuk tempat tinggal misalnya, ya. Hmm. Makanan biasanya nggak ada masalah karena toko-toko semua masih terbuka dan banyak tempat di mana mereka bisa beli makanan. Jadi itu biasanya bukan hal yang krusial. Yang paling penting pada waktu itu adalah tempat tinggal bagi mereka. Ditambah yang kedua, beberapa mereka itu membutuhkan alat bantu nafas. Jadi mungkin dia punya asma, Ya. mungkin dia ada alat pacu jantung misalnya. Jadi dicarikan baterai atau carikan tempat di mana itu bisa dicas supaya dia bisa pakai itu. Tapi juga puji Tuhan pemerintah bergerak dengan cepat sekali. Banyak organisasi yang membuka kesempatan, membuka tempat, menyediakan masker, menyediakan power bank ya untuk membantu mereka. Hmm. Nah, Jadi memang itu beberapa yang kami lakukan. betul, betul. Jadi tidak ada orang yang Pak Hengki tahu yang terdampak langsung begitu ya, kurang lebih betul begitu ya? Sebetulnya ada orang yang kami kenal yang rumahnya habis sama sekali. Wow, wow. Ya, yang rumahnya habis sama sekali, Ya. pasang suami istri yang sudah tua dan dia mesti mengungsi ke tempat anaknya dan rumahnya habis terbakar. Ya. Tapi ada juga teman yang puji Tuhan kita nggak tahu bagaimana dia selamat. Rumah di kiri kanan itu habis terbakar dan rumahnya dia aman, nggak ada masalah apa-apa, listrik tetap menyala. Dia nggak ada, cuma nggak ada internet. Ya, Kita nggak ya. ngerti gimana caranya itu terjadi, tapi pokoknya dia bilang cuman nggak keluar rumah karena di luar rumah itu udah gelap dan juga bau asap, bau abunya itu keras sekali. Ya. Dan tentunya pada waktu itu transportasi juga sulit ya, pasti ya, macet di mana-mana dan orang-orang mungkin mencoba untuk lari begitu dari rumahnya atau yang Iya, lain iya ada yang dan mencoba tidak. menolong orang lain. Ya, iya dan tidak karena Ya. daerah-daerah itu pemerintah bergerak cukup gesit sehingga untuk keluar masuk biasanya langsung dibatasi. Itu hanya untuk orang-orang yang tinggal di daerah sana. Dan juga biasanya kami datang membantu itu kita biasanya ketemu di staging area, di tempat tertentu kita ketemu di situ supaya tidak mengganggu banyak lalu lintas. Di Pacific Palisades itu memang lebih repot karena daerahnya bergunung. Jadi waktu mereka melarikan diri kembali karena mereka melarikan dirinya ke pantai, banyak pengungsi ini akhirnya meninggalkan mobil di jalanan. Ini yang menghalangi waktu kendaraan pemadam kebakaran mau datang. Mobil-mobil ini menghalangi. Akhirnya pemerintah mengirimkan bulldozer untuk mobil ini semua dipinggirkan supaya mobil pemadam kebakaran itu bisa masuk. Ya, tapi untuk Eaton saya nggak mendengar hal itu. Cuman Eaton itu banyak korban karena rumah-rumah di sana banyak yang rumah yang sudah cukup tua ya. Itu daerah yang cukup bersejarah. Baik, baik. Terima kasih Pak Hengki udah recall kembali kejadian tersebut dan apa yang terjadi khususnya di antara orang-orang yang ada di sekitar Pak Hengki. Nah, memang narasi yang kita dengar itu dari luar begitu ya, dari saya dari Australia atau mungkin juga teman-teman lain dari Indonesia. Ini ada kompetensi dari pemerintah California atau ketidaksiapan begitu loh dari pemerintah California terutama menghadapi kebakaran ini. Apa betul menurut Pak Hengki? Saya pribadi tidak melihat ini sebagai ketidaksiapan. Ya, tentu saja kalau kita mau katakan tidak siap, mungkin saja tidak siap. Tetapi sebagai orang yang tidak terdampak secara langsung, waktu melihat respon dari pemerintah, saya cukup salut. Ya, seperti pemerintah itu ada menempatkan mobil-mobil pemadam kebakaran di beberapa titik yang rentan. Salah satunya adalah dekat dengan rumah saya. Dekat sekali dengan rumah saya, dalam jarak yang berkisar kurang lebih 10 menit, itu sempat terjadi kebakaran. Dan saya tahunya itu dari app. Kami punya app, bayangkan, saking seringnya kami sampai punya app yang memberitahu kebakaran itu di mana. Langsung muncul itu, kami langsung diperlihatkan respon, rupanya sudah ada beberapa mobil pemadam kebakaran yang sudah disiapkan di sana. Itu dipadamkan hanya dalam hitungan mungkin sekitar 1 jam. Sudah langsung mati di situ. Ya. Nah, cuma kali ini skala kebakaran itu luar biasa. Anginnya itu luar biasa kencang, Pak Kian. Itu beberapa tempat itu sampai kurang lebih 120 km per jam. Ya. Dan jangan lupa ini namanya manusia.
mereka juga menghadapi masalah-masalah secara fisik, capaian secara fisik. Dan Ya. kebakaran hutan di sini walaupun sudah biasa, Hmm. metode pemadaman biasanya itu dari udara. Karena Hmm. banyak terjadi di gunung. Hmm. Karena angin begitu kencang, helikopter dengan pesawat pemadam itu nggak bisa terbang. Iya, bisa Nggak bisa terbayang terbang. sih. Hmm. Hmm. Ya, nah, jadi kalau memang dikatakan tidak kompetensinya pemerintah, ya pemerintah tidak akan pernah selalu 100%. Ya. Iya. Tetapi banyak, dan saya termasuk salah satu, sebetulnya kami cukup salut dan sangat menghormati respon khususnya dari para petugas pemadam kebakaran yang ada. Hmm. Ya, bagi saya tuh mereka betul-betul sudah berjuang habis-habisan Hmm. dan harus menghadapi situasi yang buruk sekali. Hmm. Ya, Hmm. Hmm. jadi Hmm. ya mungkin ada yang mengatakan mereka tidak berespon dengan kompeten, ada yang mengatakan tuh tekanan air habis apa semua. Kita Hmm. tidak tahu Hmm. persis segala sesuatu yang terjadi. Ya, ada Hmm. banyak cerita mengenai mengapa itu terjadi. Hmm. Tetapi saya pribadi sebagai rakyat biasa, saya Hmm. sangat menghormati dan saya salut dengan apa yang dilakukan oleh para petugas EMT, ya, Hmm. Emergency Response, Hmm. penanganan pertama. Saya sangat salut dan saya bersyukur bahwa ada Hmm. mereka. Hmm. Ya. Hmm. Hmm. Baik, baik. Wow, tentunya ini sebuah pengalaman yang betul-betul buat kita asing begitu ya. Tetapi saya yakin dan percaya karena di LA bukan hanya kebakaran ya Pak ya, tetapi juga gempa sering terjadi. Betul ya Pak ya? Ya, ini daerah gempa bumi di sini. Memang, iya, iya. Jadi memang kelihatannya orang-orang yang tinggal di sana ini orang-orang yang keras dan tough kelihatannya. Nah, Pak Hengki sendiri melihatnya bagaimana sekarang, Pak? Setelah sekian minggu dan saya yakin dan percaya mungkin orang-orang sudah mulai untuk kembali melakukan mungkin pembersihan rumahnya atau berpikir kira-kira mau tinggal di mana dan lain sebagainya. Message apa yang menurut Pak Hengki perlu disampaikan dan hal-hal apa yang Pak Hengki refleksikan ke belakang? Nah, banyak orang kan berkata bahwa wah ini adalah hukuman Tuhan memang karena LA ini kota yang banyak dosanya dan lain sebagainya sehingga banyak orang berpikir bahwa ini tuh adalah sesuatu yang merupakan kesalahan manusia gitu loh. Sedangkan kita juga melihat bahwa ada orang-orang yang mengatakan ini adalah hukuman Tuhan. Menurut Pak Hengki Ya. bagaimana nih ngelihatnya ini di dalam situasi seperti ini? Ya, saya bisa mengerti orang mengatakan ini hukuman dari Tuhan, dan saya tidak akan membantah itu, ya. Hmm. Yang mengatakan ini hukuman dari Tuhan, dia mungkin punya jalur langsung dengan Tuhan yang saya nggak punya, ya. Dia mungkin Iya, dibisikin langsung oleh Tuhan. iya, iya, Uh, saya melihatnya beberapa hal. iya, Tidak mungkin bagi kita untuk secara mutlak untuk bisa mengatakan peristiwa ini terjadi adalah Tuhan secara langsung bertindak. iya. Saya tidak mengatakan itu tidak mungkin karena kita lihat di dalam Alkitab, Tuhan tuh bisa bekerja melalui gejala-gejala alam, ya Hmm. kan? Hmm. Mujizat itu kan bukan sesuatu di mana matahari terbit dari barat terbenam di timur, kan dah harus Iya, seperti itu, ya iya. kan? Segala sesuatu yang berjalan dengan alam pun Tuhan bisa pakai itu. Kita melihat tulah di Mesir misalnya, itu kan Hmm. bisa dijelaskan secara ilmiah. Kita Hmm. melihat waktu orang Mesir keluar, dan saya suka sekali dengan narasi ini waktu di Hmm. kitab Keluaran. Waktu dikatakan bahwa angin bertiup semalam-malaman. Hmm. Itu kan gejala alam ini, supaya Iya, laut terbelah gitu. iya. Tetapi kalau kita melihat, itu kan terjadi pada saat yang tepat. Nah, disitulah kita Hmm. melihat ini sebagai campur tangan Tuhan. Dan Tuhan kan Hmm. sudah ngomong, ya kan, kepada Hmm. kepada Musa, kepada orang Israel. Hmm. Apakah ini merupakan peringatan Tuhan? Saya kira terlalu sombong kalau kita mengatakan ini sama sekali tidak ada message dari Tuhan, ya. Hmm. Atau paling tidak bagi kita, kita harus sensitif untuk melihat bahwa dalam Hmm. segala sesuatu yang terjadi, tangan Tuhan itu selalu ada, Hmm. ya kan? Hmm. Selalu ada, bisa merupakan peringatan dari Tuhan. Bagi saya Iya. yang saya lihat ini adalah Hmm. ini mengingatkan saya bahwa saya mesti Hmm. berhati-hati, jangan mengandalkan hal-hal yang bersifat fisik, Hmm. ya. Hmm. Hmm. Rumah itu dalam sekejap waktu terbakar karena panasnya luar biasa, karena kobaran api yang begitu Hmm. begitu besar. Hmm. Satu rumah terbakar itu literally hanya dalam hitungan menit. Hmm.
Orang mau Hmm. membeli rumah itu makan waktu lama, hanya dalam hitungan menit, hitungan jam, semua harta itu habis. Nah, Hmm. bagi saya ini diingatkan, Hmm. hidup kita itu sebenarnya rentan sekali. Hmm. Hidup Hmm. kita itu gampang sekali berubah. Kita nggak akan pernah tahu. Lagi bicara seperti ini, bisa saja ada sesuatu yang terjadi, gempa bumi, atau apa, yang kemudian rumah saya ini akan hancur. Hmm. Ya, ini selalu mengingatkan saya bahwa kita perlu berhati-hati. Tapi nomor dua, juga mengingatkan bahwa kehadiran orang Kristen itu sesuatu yang penting sekali. Ya, Hmm. kita bisa ada sebagai satu hadiah, yang saya sebut sebagai hadiah kehadiran. Tuhan menempatkan kita di tengah-tengah dunia ini kan untuk menjadi saksinya, ya kan? Hmm. Hmm. Orang mengatakan, oh kita ada di sini untuk menyembah Tuhan. Saya Hmm. kok kadang mengatakan, enggak, kalau cuma untuk menyembah Tuhan, di surga. Hmm. Surga kita menyembah Tuhan. Tapi yang paling penting kita sekarang dalam dunia, kita dipanggil untuk apa? Menjadi saksi Tuhan. Jadi kita dipanggil menyatakan kehadiran Tuhan. Dan saya bersyukur, di dalam bencana ini, kehadiran orang Kristen itu cukup kencang. Ya, cukup terasa gitu. Ya, Hmm. cukup terasa. Hmm. Saya tahu beberapa gereja mereka secara aktif terlibat punya tim volunteer yang siap gereja menjadi tempat untuk staging area yang memberikan makanan kepada para penanggap pertama. Mereka menyediakan bantuan untuk orang-orang yang ada, dan seringkali bantuan itu seperti insignifikan. Bantuannya misalnya itu adalah membantu kepada penghuni yang mau kembali ke rumahnya. Mungkin karena aturan pemerintah mereka didampingi oleh volunteer, atau sekedar untuk memberikan hiburan kepada mereka. Jadi waktu pertama kali mereka melihat rumah mereka sendiri yang sudah hancur, dia nggak sendirian di sana. Gereja hadir menyediakan volunteer untuk sekedar, mari saya antar kamu ke rumah kamu di mana kamu ada. Ya, hal-hal seperti itu. Dan bagi saya itu, saya senang sekali melihat beberapa gereja yang saya tahu. Salah satu gereja yang saya sering ikuti, hari itu pendetanya berkhotbah mengenai pentingnya punya harapan yang sejati. Dan dia pada dasarnya hari itu dia nggak khotbahkan sesuai seri khotbahnya. Kami waktu itu kalau nggak salah lagi dalam seri tentang pengkhotbah, kitab pengkhotbah. Dia ganti dan hari itu dia hanya bicara, nggak buka Alkitab, di atas mimbar bicara seperti biasa kepada jemaat, karena beberapa jemaat itu ada polisi, ada anggota pemadam kebakaran yang datang cuman pengen istirahat sebentar. Lepas dari asap, lepas dari kerjaan, dia pengen ke gereja, pengen beribadah kayak di recharge kembali. Pendetanya tidak berkhotbah, cuma berkhotbah mengenai kita tidak tahu apa yang akan terjadi, kita tidak tahu mengapa ini terjadi, tapi kita percaya satu hal, Tuhan itu ada, perspektif kita dan seterusnya. Saya sebagai jemaat, sekalipun saya tidak mengalami apa-apa, saya sangat terhibur mendengarkan suara penggembalaan seperti itu. Dan saya kira itu lebih penting daripada sekedar berdiri di pinggir jalan lalu mengatakan ini adalah kutukan Tuhan, hukuman Tuhan, kamu berdosa. Menurut saya hal itu nggak tepat dan itu memberi reputasi buruk kepada orang Kristen. Kehadiran kita, kesaksian kita secara pribadi, ya, berkumpul dengan mereka, karena kita nggak bisa lupa ya, dalam kebakaran ini banyak gereja yang mungkin bukan banyak, beberapa gereja habis terbakar. Saya melihat ada yang cerita tentang mujizat. Coba lihat, ini terbakar tapi Alkitabnya selamat. Ya, ada cerita yang sama, agama yang lain, kitab sucinya juga selamat. Ya, jangan terlalu banyak ditarik sana, tarik sini gitu. Ya, jadi saya kira kita perlu bijaksana, perlu sensitif, khususnya mengenai keadaan emosi dari orang-orang yang terdampak oleh kebakaran ini. Iya, iya, dan terutama ini adalah salah satu peranan daripada hamba Tuhan di dalam situasi seperti ini untuk memberikan pelayanan pastoral ya kepada orang-orang yang Betul sekali. terdampak. Dan kita harus bisa sensitif dan bagaimana kita bijak untuk berbicara kepada mereka. Nah, memang banyak yang bertanya juga memang ini Pak, apakah ini kesalahan manusia? Menurut Pak Hengki sendiri, langsung dari saksi utama, saksi pertama, apakah ini ada Selalu ada kemungkinan unsur. kesalahan manusia? Selalu ada unsur kesalahan manusia. Daerah-daerah tertentu saya kira itu nggak seharusnya ada bangunan sebanyak itu. Betul. Ya, karena ini adalah daerah yang memang kita tahu rawan dengan angin, ya.
Jadi kadang-kadang karena tuntutan kita mau membangun sesuatu, kita tidak memperdulikan mengenai situasi geografis. Ya, Hmm. populasi yang makin lama makin banyak, bangunan Hmm. yang mungkin kita tahu, seperti saya di sini dilemanya adalah saya mau membangun rumah saya Hmm. untuk tahan gempa misalnya. Ya. Tetapi saya terikat dengan aturan setempat Hmm. yang tidak sesuai, yang tidak memungkinkan, Ya. ya. Atau mungkin saya tidak punya kemampuan untuk melakukan itu secara keuangan. Hmm. Jadi Hmm. terpaksa ya kompromi misalnya. Hmm. Hmm. Jadi Hmm. saya yakin ada unsur kesalahan manusia itu pasti ada, Hmm. ya. Hmm. Apakah ini ada unsur juga karena alam? Ya Hmm. ada. Ya, Hmm. jadi saya Hmm. kira kita perlu bijaksana di sini di dalam hal bagaimana kita hidup itu lebih mengerti tentang alam. Ya, Hmm. nanam kayak kami di California, kami diajar untuk fokus tanaman itu kepada tanaman yang tidak banyak pakai air. Hmm. Ya, Hmm. dan juga ya kembali membersihkan daerah sekitar rumah supaya jangan itu menjadi bahan bakar untuk Api ya. api misalnya. Hmm. Hmm. Nah, Hmm. tetapi apakah saya melakukan itu? Ya enggak Hmm. juga barangkali. Hmm. Jadi Hmm. benar, semua faktor ini saya kira ada. Ya. Ya. Ya, ya. Terima kasih banyak Pak Hengki udah memberikan kepada kita sebuah analisa yang tajam dan juga kesaksian langsung dari lokasi. Saya rasa itu penting sekali karena kita ingin mendengar sebetulnya dari orang-orang yang memang langsung berhubungan atau langsung ada di lokasi tersebut. Pak Hengki, kira-kira kalau misalnya melihat hal ini ke depannya Pak Hengki, kalau misalnya ada kejadian-kejadian tertentu atau ada bencana-bencana tertentu, apa saran Pak Hengki kepada hamba-hamba Tuhan nih, terutama di Indonesia banyak bencana tentunya seperti kita tahu, dan tentunya banyak hamba-hamba Tuhan juga yang bingung apa yang harus dilakukan begitu loh ketika bencana pertama kali terjadi, khususnya dalam pelayanan pastoral kepada warga gereja. Ada saran Pak Hengki? Nomor satu, sebagai namanya kita hamba Tuhan ya. Ya. Hamba Tuhan. Berarti Hmm. nomor satu, kita mesti peka terhadap suara Tuhan. Ya. Ya, itu mutlak. Kita Hmm. hamba Tuhan, kita bukan hamba Hmm. siapa. Hamba Hmm. Tuhan berarti kita mesti peka, kira-kira dalam hal seperti ini, apa yang Tuhan mau sampaikan. Kedua, Hmm. kita perlu peka terhadap situasi jemaat dan dunia di mana kita berada. Hmm. Ya, Hmm. jadi dalam pesan, dalam kata-kata, dalam Ya. khotbah yang kita pakai, kita Ya. mesti berhati-hati sekali. Hmm. Nomor tiga, Hmm. kita perlu menempatkan diri pada posisi yang sama dengan orang-orang di sekitar kita. Hmm. Dan saya kira Hmm. ini fungsi yang krusial sekali bagi kita sebagai hamba Tuhan, sebagai Hmm. orang yang dipanggil untuk menyampaikan firman Tuhan. Walaupun kita bisa tidak memberi, terimpact ya, walaupun kita mungkin sendiri tidak tidak terimpak secara terimpact ya, langsung, secara langsung ya. tapi kadang-kadang kita tidak Hmm. terimpak secara langsung karena kenapa? Kita punya privilege tertentu. Ya. Mungkin Ya. kita melayani, katakanlah gini, kita melayani masyarakat yang tinggalnya di pinggir kali. Ya. Tapi kan belum Ya. tentu kita tinggal di pinggir kali. Hmm. Hmm. Waktu Hmm. banjir, jemaat kita terdampak. Tapi karena Ya. rumah saya dari batu, rumah Hmm. saya tidak terdampak. Hmm. Tapi saya mesti bisa mengerti Hmm. situasi mereka, perasaan mereka, melihat dari perspektif mereka. Saya tidak bisa Hmm. sekedar datang mengatakan, ya yang penting kita doa saja gitu. Hmm. Kita perlu Hmm. bisa merasakan mereka ada di situ. Dan bagi saya ini penting karena saya melihat disinilah makna inkarnasi. Hmm. Hmm. Yesus Hmm. itu nggak duduk di surga lalu mengatakan, nah untuk cara menyelamatkan begini. Ya. Enggak. Dia datang ke dalam dunia dan saya suka sekali dalam Filipi pasal 2 mengatakan, Hmm. dia masuk ke dalam dunia dan menjadi hamba, menjadi sama seperti kita, Hmm. bahkan menjadi lebih rendah dari kita. Hmm. Fungsi kita saya kira perlu turun ke bawah, betul-betul mengerti apa yang dirasakan oleh jemaat. Dan itu Hmm. dilakukan seringkali bukan dengan berkhotbah, Hmm. tapi dengan hadir di situ, Hmm. mungkin Hmm. bantu mereka pindahkan barang. Yep. Bantu mereka menyediakan misalnya alat bantu nafas. Karena abu itu kan dihirup itu kan nggak bagus. Ya, betul. Ya, jadi membantu apa yang mereka bisa lakukan, bukan Hmm. mengkhotbahkan mereka. Bahkan saya bisa Hmm. mengatakan, tidak bolak-balik cuma datang mengatakan saya doakan ya. Hmm. Kadang-kadang kita Hmm. mempergunakan kata saya doakan sebagai Excuse ya. alasan untuk tidak berbuat apa-apa. Betul, Gampang betul. sekali kita mengatakan, oh ya sudah, saya doakan ya, saya doakan. Ya. Ya. Ya mungkin betul kita doakan, tapi Ya. kemudian kayaknya udah selesai.
Saya Iya, kira kita perlu untuk lebih nyata lagi dalam apa yang kita lakukan. exactly. Yap, betul. Betul. Dan sebuah tindakan nyata itu seringkali tindakan berbicara jauh lebih besar, jauh lebih berarti dibandingkan dengan kata-kata atau bahkan juga seringkali dengan hanya sekedar doa begitu. Dan betul, Pak Hengki, ya. Kehadiran di tengah-tengah mereka. Exactly, betul, Ya, tepat sekali. Baik, baik. Terima kasih banyak Pak Hengki buat waktunya, dan kita sudah melihat secara langsung atau mendengar secara langsung apa yang terjadi dan terima kasih juga buat refleksinya, dan mudah-mudahan pembicaraan ini bisa berguna untuk para hamba-hamba Tuhan yang mendengarkan. Mari kita tutup di dalam doa, saya akan berdoa untuk Pak Hengki dan saya akan terima berdoa kasih. juga untuk teman-teman yang ada di LA dan sekitarnya, pengikut Kristus, jemaat Indonesia yang mungkin terdampak secara langsung atau tidak langsung. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan, karena semua terjadi di dalam hidup kami itu bukan kebetulan. Kami yakin dan percaya Tuhan tahu, kami yakin dan percaya Tuhan berkuasa. Tuhan, kami menyadari ya Bapak, ada begitu banyak hal yang seringkali kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Tetapi juga kami juga melihat ya Bapak bagaimana tangan kekuasaan Tuhan yang bekerja melalui semua yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan kalau Engkau menjaga Pak Hengki bersama dengan teman-teman yang lain, beberapa pengikut Kristus, orang Indonesia maupun bukan orang Indonesia yang ada di LA. Tuhan terima kasih buat pemeliharaan dan penjagaan Tuhan di dalam hidup mereka. Tuhan biarlah kiranya mereka boleh melihat ke belakang dan mereka boleh bersyukur dan berterima kasih ya Bapak karena Engkau baik kepada mereka dan Engkau telah memelihara mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa buat mereka yang terdampak dengan kebakaran ini. Biarlah kiranya Tuhan boleh terus memberikan penghiburan kepada mereka, kekuatan, dan terutama menggerakkan orang-orang Kristen boleh menjadi tangan, saluran berkat dan pertolongan dari Tuhan dengan tindakan-tindakan yang nyata. Bantu kami ya Tuhan di dalam hal tersebut. Terima kasih buat pelayanan Pak Hengki, Kau berkati dia juga dan keluarganya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.